Baik, para peserta MUBES, tadi sudah kita dengar sama-sama LPJ yang disampaikan oleh Ketua Umum FKM Salaja. Saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Baik, terima kasih. Dengan tadi disampaikan LPJ, tentu ada tanggapan dari peserta MUBES. Apakah nanti saya akan serahkan ke floor? Saya minta 2 dari sana, 2 dari sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Setuju? Setuju. Ada tanggapan atau tidak? Ada tanggapan atau tidak dari LPJ yang disampaikan oleh tadi Ketua Umum? Diterima semua? Sekali lagi nih, apakah LPJ-nya diterima? Baik, saya ketok palu aja. Botol yang terpunya psikologi. Baik, terima kasih. Dengan diterimanya LPJ tentunya saya nyatakan pengurus periode 2019-2022 dinyatakan demisioner atau berakhir. Baik. Baik, untuk selanjutnya pleno lanjutan kita sudah membuka kuadro 1. Saya sendiri memimpin plenonya. Pembacaan dan pengesahan tata tertib MUBES. Panitia. Antara poin 1 dengan poin 3 memang hampir sama. Tapi kalau dibatasi terlalu luas, mungkin kalau poin 2-nya nanti kita membahas terlalu panjang, pesertanya seluruh anggota FKM Salaja itu terlalu luas. Makanya kenapa ada perwakilan dari setiap desa dan sebagainya yang memang kita batasi untuk peserta MUBES. Kalau seluruh anggota saya kira akan makanya saya tanya, bedakan dengan yang punya hak suara dulu. Ini peserta MUBES, bukan yang punya hak suara untuk memilih dan dipilih gitu. Makanya tadi saya tanyakan, ya, apakah ada ini memang kita batasi, memang MUBES ini kita batasi diwakili kalau seluruh mungkin peserta seluruh Jabodetabek akan membludak hadir nanti pada hari ini. Maka kita batasi setiap wilayah diwakili oleh 2 orang untuk menghadiri MUBES. Mungkin itu sebenarnya tujuannya hanya membatasi aja, perwakilan aja. Paham? Nah makanya itu gini, kita pernah mengadakan MUBES itu yang mengundang terbuka seluruh warga. Itu beberapa kali tuh, termasuk di Kemenkumham, terus di mana tuh dulu. Artinya MUBES itu sendiri adalah pesta Salaja. Jadi untuk yang hadir sebagai pesertanya, peserta MUBES itu riang gembira. Nah tapi nanti memang ada batasan, tidak semua peserta MUBES ini menjadi yang punya hak pilih. Nah itu beda tuh. Ya itu pasti. Jadi gini, Dr. Hermawan, kenapa kami panitia mengambil inisiatif membatasi jumlah peserta dengan pengelompokan per wilayah dan sebagainya, perwakilan itu secara kolektivitasnya sama aja sebenarnya perwakilan, karena kita membatasi ruang aja sebenarnya dalam hal ini. Sebenarnya tetap peserta MUBES gitu. Tapi kalau kita mengundang secara keseluruhan warga Jabodetabek sebagai peserta MUBES, mungkin akan juga lebih heboh lagi. Itu tujuan kan ke situ. Betul. Ini kan ADRT ya. Ini kan ADRT itu undang-undang bagi organisasi. Kalau kita menyempitkan di undang-undang, ini paradigma ya. Ini undang-undang nih, undang-undang organisasi ini. Dalam suatu undang-undang biasanya terminologinya umum. Semakin kita menyempitkan, jangan sampai kita malah melanggar undang-undang suatu waktu ketika kita mengadakan MUBES tapi lebih besar, lebih terbuka pada suasana lebih besar gitu. Nah jadi memang kita beri ruang aja yang lebih terbuka untuk peserta MUBESnya, walaupun untuk nanti ada sidang-sidang, nah ini bisa diatur dalam peraturan turunan organisasi, gitu maksudnya. Karena ini sifatnya undang-undang sih maksudnya, itu aja. Bapak itu masukkan apa itu bukan taktik ya. Yang mana ini taktik? Oh iya ya udah dilanjutkan. Ya untuk pertemuan hari ini. Ya, lanjut. Iya.
Nah, ini mungkin saya teruskan sedikit. Di awal kita memang sengaja untuk memilih perwakilan desa maksimal 2 orang. Yang harapan adalah ini adalah representasi daripada suara masyarakat yang ada sejak berkali. Yang kedua, karena memang kapasitas gedung yang memang perkiraan kita saat ini memang tidak memungkinkan untuk kita undang secara keseluruhan. Maka kita batasi yang nanti akan mendapatkan hak pemilihan suara itu adalah yang pertama adalah perwakilan desa. Ya, yang kedua adalah koordinator wilayah dan yang ketiga adalah panitia. Itu yang punya suara. Ini dong, lanjut karena ini tapi. Iya, iya. Ya, terima kasih. Kacamata, kacamata. Pasal 5 tata cara pemilihan. Adapun tata cara pemilihan ketua umum FKM Salaja adalah sebagai berikut. Poin 1, setiap peserta harus sudah terdaftar dalam daftar peserta Mubes FKM Salaja tahun 2023. Karena tadi dibatasi. Yang kedua, setiap peserta wajib mengikuti tata tertib yang sudah disepakati. Ketiga, setiap peserta memiliki hak menentukan calon formatur untuk memilih ketua umum. Ya, artinya ini tidak melakukan pemilihan tertutup. Oke. Yang keempat, pemilihan ketua umum FKM Salaja menggunakan sistem formatur. Formatur dipilih oleh peserta Mubes dari pengurus maupun tokoh FKM Salaja sejumlah 9 orang. Yang kelima, formatur memilih ketua umum dengan suara terbanyak. Keenam, hasil musyawarah dan keputusan formatur merupakan keputusan final dan mengikat. Bagaimana? Terus. Ada tanggapan? Baik. Berikutnya bab 6 pasal 6 korum. 1. Mubes dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 2/3 dari seluruh peserta Mubes. Poin 2, sidang pleno dinyatakan sah apabila disetujui 50% plus 1 dari peserta Mubes. 3, apabila poin 1 tidak terpenuhi, maka sidang diskor 1 kali 5 menit untuk bermusyawarah untuk menentukan pleno dilanjutkan. Lanjutkan. Terus. Bab 7 keputusan. 1. Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila poin 1 tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak atau voting. Terakhir, penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini ditetapkan kemudian oleh presidium sidang atas persetujuan anggota. Setuju? Tekan. Terus selanjutnya diteruskan oleh kita. Atau tidak di dalam sini? Ada ya yang melihat suara ya. Nah, jadi kalau misalnya peserta Mubes misalnya panitia di ayat 1, kemudian ada nanti ayat 3 itu sebenarnya similar terms namanya. Similar terms, sama-sama orang yang ditunjuk dan di SK-kan sebagai pengurus. Panitia juga biasanya pengurus kan?
Dan poin 3 juga adalah pengurus. Sebenarnya kalau kita ingin mengatakan peserta MUBES, yang mudah saja peserta adalah semua anggota FKM Salaja, anggota dan pengurus FKM Salaja, dan ditambah paling poin tambahannya adalah tamu undangan yang hadir, yang diundang atas nama peserta itu sendiri. Ini usulan supaya kita tidak supaya tertib narasi aja sebenarnya. Tidak double, karena poin 1 dan 3 itu sebenarnya similar terms namanya. Karena sama-sama unsur dari pengurus yang ada di dalam SK. Sementara poin utamanya itu yang poin 2 itu. Peserta adalah tokoh senior, tokoh muda yang seterusnya. Udah saja, peserta adalah seluruh anggota FKM, seluruh anggota dan pengurus FKM Salaja yang berdomisili di Jabodetabek. Poin yang kedua adalah tamu undangan. Tamu undangan untuk menghadiri MUBES FKM Salaja. Kira-kira begitulah kalau kita terms yang berbeda jadi. Ini sekedar usulan aja. 5 Forum Komunikasi Masyarakat Sampel Lampung terkait tahun 2023. Bab 1, nama dan status. Forum ini bernama Forum Komunikasi Masyarakat Sampel Lampung Jabodetabek, disingkat FKM Salaja. Setuju? Oh, Setuju. pasti setuju, orang dari dulu 13 tahun jalan. Bacain dulu semua. Kita aja juga jadi pasti setuju. Baik. Yang kedua, mengenai status. MUBES FKM Salaja merupakan musyawarah keluarga besar masyarakat dari Kecamatan Sapi dan Kecamatan Lampung yang berada di Jabodetabek. Setuju? Setuju? Poin kedua, MUBES FKM Salaja merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi. Setuju? Berikut bab 2 pasal 3 wewenang. 1. Membahas dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FKM Salaja. Kedua, memilih dan menetapkan ketua umum FKM Salaja periode 2023-2026. Ketiga, membahas dan menetapkan garis-garis besar haluan organisasi GBHO FKM Salaja. Yang keempat, membahas program kerja. Setuju? Yuk. Oke, lanjut. Bab 3 pasal 4, peserta MUBES. Ya, mohon perhatian. Peserta MUBES untuk poin pertama, panitia selaku penanggung jawab penyelenggara MUBES FKM Salaja. Kedua, peserta adalah tokoh senior dan tokoh muda yang merupakan perwakilan desa asal dari Kecamatan Sapi dan Kecamatan Lampung yang berdomisili di Jabodetabek dan terdaftar sebagai peserta MUBES diwakili masing-masing 2 orang. Ada perbedaan umur nggak? Perbedaan umur nggak? Tidak. Umur. Lanjut. Setuju ya? Lanjut. Yuk. 3. Koordinator wilayah se-Jabodetabek yang tercatat namanya dalam struktur organisasi FKM Salaja periode 2019-2022. Namun pada hari ini ada penambahan, ya, ada koordinator baru yang memang kita cantumkan di dalam peserta rapat pada hari ini. Setuju? Yuk. Sekretar Palu. Ul. Iya. Sebentar. Ya, boleh. Sebelum kita ketok Palu. Di atas. Ini jadi Bapak Ibu jangan ini latihan jadi anggota dewan, soalnya nanti di Senayan harus begini. Tadi itu ada pemilihan. Ya. Di atas itu yang menggunakan kata-kata suara terbanyak di mana tuh tadi? Ya, di pemilihan, atasan pemilihan. Nomor Poin 5. Nomor 5. Oke, formatur memilih ketua umum dengan suara terbanyak. Nah,
di bawah waktu keputusan pemutusan tadi musyawarah mufakat di bawahnya. Nah maksudnya harus konsisten. Kalau memang dikedepankan musyawarahnya untuk mufakat, musyawarah dulu, jangan langsung suara terbanyak. Suara terbanyak kan voting tuh jatuhnya. Ya gitu maksudnya. Jadi formatur memilih ketua umum dengan gitu musyawarah untuk mufakat, gitu kan? Nah bila tidak terpenuhi maka melalui suara terbanyak. Nah, biar konsisten. Baik, jadi di pasal 5 tata cara pemilihan poin 5 ya. Kita apa? Revisi. Kita renvoi bahasa hukumnya. Formatur memilih ketua umum dengan cara musyawarah mufakat terlebih dahulu ya. Apabila itu tidak tercapai maka dilakukan dengan mengambil suara terbanyak. Voting. Sepakat? Sepakat. Ada lagi? Syarat Siap. syarat menjadi calon ketua. Oh, Syaratnya syarat calon ketua ada di bawah ya? Di belakang. atas dari atas. Sebentar, satu-satu. Udah belum tadi? Kriteria calon ketua Ya, di belakang. Udah dilanjutin aja tadi jawab 44 dulu lah. Enggak. Ini terakhir. Ya ini perlu dibaca juga. Kan? Sama pengertian wah, udah baca aja. Baik. Kriteria calon ketua umum FKM Salaja periode 2023-2026. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang baik dan menjadi panutan. Kedua, bersedia mengorbankan pikiran, waktu, harta dan tenaga dalam menjalankan roda organisasi sehingga FKM Salaja dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Ketiga, memiliki komitmen yang kuat untuk memimpin FKM Salaja periode 2023-2026, loyal dan berdedikasi terhadap kemajuan FKM Salaja ke depan. Keempat, tidak memiliki tendensi tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang terakhir, sudah pernah menjadi pengurus FKM Salaja dan memahami aturan yang berlaku dalam FKM Salaja. Siap. biar lebih jelas. Ada tambahan Pak, poin 5 itu harus jangan terlalu sempit pengurus inti. Hapus intinya. Nah itu, karena pengurus inti ini setahu saya ketua, bendahara, sekretaris. Nah itu dia lebih luas. Terima kasih. Ada masukan? Yang salah ini. Ada masukan lagi? Iya, saya tambahkan untuk poin 2 ya. Mohon maaf, untuk poin 2 bersedia mengorbankan pikiran, waktu, harta. Terlalu vulgar kalau harta. Mungkin dihapus ya. Dan tenaga saja. Terima kasih. Terima kasih. Sepakat? Kita hapus ini. Nih, satu lagi. Kita hapus ya. Oke. Harta kita hapus ya. Makanya wajib kaya. Jangan mau jadi orang miskin. Ini kita hapus ya. Baik, silakan. Itu poin ke-5. Tadi sudah dihapus ya, tapi ini mungkin ditambah. Untuk menjadi atau mencalon, untuk menjadi calon. Sangat sempit. Untuk menjadi calon ketua umum ke depan
aktif minimal 2 tahun. Ikut aktif pengurus minimal 2 tahun untuk menjadi calon. Jadi tidak seperti peserta umum ini nggak bisa. Dia harus ikut aktif 2 tahun minimal dalam kepengurusan saja. B. Baik, jadi memang ini terlalu umum, kita tambahkan narasinya sedikit. Jadi pernah menjadi pengurus FKM Salaja minimal 2 tahun masa kepengurusan. Oke. Jadi yang nggak pernah aktif jangan Selama masa kepengurusan aktif ya. Oke, kita tambah. Ada lagi? cukup. Halo, maaf pimpinan. Tadi 2 tahun itu bisa bahkan mungkin 1 periode aja Pak pengacara. Kalau 2 tahun itu kan ya perhitungan kan periode ini bukan tahun ya. Kalau bisa ya. 1 periode atau 2 periode? Ya 1 periode atau periode, jangan 2 tahun. Kan nggak ada standar 2 tahun dalam kepengurusan. Pernah menjadi pengurus FKM Salaja selama 1 periode. Ya, Sepakat. paling minimum 1 periode. Nanti dulu, ini kata, ini bukan kepengurusan ini urusan harian ya, bukan masa bakti, tapi Ya. pengurus harian. Minimal 2 tahun pengurus harian aktif, Ah. bukan periode. Ya kalau periode kan 1 periode 3 tahun. Oke, sepakat ini minimal 2 tahun aktif harian. Tinggal tambahin minimal 2 tahun. Masa pengurusan FKM Salaja kan 3 tahun. Dalam kurun waktu 3 tahun dia mengundurkan diri. Kalau dihitung masanya 2 tahun itu akan tercapai ini, kan gitu. Kalau dia mengundurkan diri baru 1 tahun dalam masa periode berarti tidak masuk, kan gitu kan? Boleh minimal 2 tahun sepanjang tidak diberhentikan. Kan bisa juga panjang nanti itu narasinya. Makanya disebut aktif. 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 Oke, baik. Ya, 2 Jadi tahun baik, aktif. awalnya bisa ya. Tembok boleh pertanyaan. Ini masalah yang krusial menurut saya. Dan kalau bunyi pasal 5 itu mempersempit. Jadi sedangkan kita tuh harus menjadi calon ketua tuh yang lebih lebar, lebih besar gitu. Itu kan dipersempit. Dan tulisan pengurus FKM ini kita tidak tahu periode keberapa dia pernah menjadi pengurus. Periode pertama, periode kedua atau periode ketiga kan tidak dituliskan. Jadi umum saja pernah menjadi pengurus tentang periode kapan gitu. Jangan lagi dibatasi dengan minimal. Itu akan mempersempit nanti calon-calon yang akan bermunculan. Itu kira-kira dari saya. Pengurus yang kapan maksudnya? Enggak, kalau itu kan masalah jenjang waktu aja, periode itu tidak perlu disebutkan. Yang pasti dia pernah menjadi pengurus FKM Salaja, tapi saya sepakat minimal 2 tahun itu aktif untuk membatasi nanti. Baik. Izin. Jadi begini. Menurut saya ada satu pertanyaan besar bahwa di setiap aturan atau kriteria calon ketua umum ini apakah dijalani sebelumnya? Atau memang baru hari ini kita buat sedetail mungkin? Ini perlu kita pertimbangkan. Karena kalau seandainya sebelumnya, pada periode-periode sebelumnya tidak dijalankan aturan ini, artinya bahwa bisa kita pastikan hari inilah berlakunya aturan tidak buat ini. Ya, saya sepakat memang ini kita buat hari ini, memang kita bahas hari ini untuk diberlakukan ke depan. Iya. Nah itu, terima kasih, itu saja. Baik, jadi sepakat ya tadi ya, minimal 2 tahun aktif ya. Ya, ya. Oke, nggak ada lagi?
Bungkus ya. Oke, kita sahkan ya. Oke, ketok palu. Mantap. Ya. Sepakat. Oke. Selesai. Kita ini mau cepat ini waktu masak. Belum ya, jam 2. Pleno lanjutannya seharusnya setelah somai. Asal. Tapi mendingan kita potong aja waktunya Ya, ya. kejar waktu. Masuk pleno ketiga itu sampai melangkahi prosedur best. Saran saya di dalam klausul tadi ada frasa yang menarik, garis-garis besar haluan organisasi, gitu kan? Nah, apa itu GBHO? Kita pernah mengingat cuma GBHN gitu ya. Nah, ini ada GBHO tadi. Tuh, garis besar haluan organisasi. Nah, usul saya ketimbang kita bahas proker terlalu detail, lebih baik kita usulkan saja 3 atau 4 poin garis besar haluan organisasi, karena semua program kerja tidak boleh melampaui atau keluar dari garis besar haluan organisasi. Kira-kira begitu ya. Nah, misalnya gini, tadi kan contoh dari pengalaman kepengurusan sebelumnya, ada kegiatan yang berkaitan kemasyarakatan, ya kan? Ada kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, ada kegiatan yang berkaitan dengan olahraga, yang berkaitan dengan pentas seni misalnya. Itu kan udah 5 jenis tuh. Adakah tambahan? Nah, misalnya garis besar kegiatan atau salaja ini yang di luar dari 5 jenis ini. Misalnya tiba-tiba mendeklarasikan dukung capres tertentu. Nah, itu juga tergantung kan. Nah, artinya kalau yang begitu tidak menjadi garis besar, nah maksudnya tidak perlu disertakan, atau adakah hal yang belum, sehingga garis besar ini aja yang kita rekomendasikan supaya menjadi pegangan untuk ke depan. Karena kalau terlalu detail, habis waktu lagi kan? Ya, betul. Nah, gitu. Terima kasih, pimpinan. itu dan kita lewati, kita masuk pleno 2, pengesahan, pembacaan dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian program kerja. Kita akan batasi di sini karena mungkin akan panjang. Saya sampaikan di forum ini, anggaran dasar kita maupun anggaran rumah tangga saat ini dalam permohonan pengesahan di Kemenkumham sudah dilakukan. Kemarin saya sudah lapor ke ketua hasil dari komunikasi dengan notarisnya langsung. Jadi komunikasi langsung chat WA-nya saya forward ke baterainya udah kau. ganti. Woi, baterai. Cek. Jadi apakah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini perlu kita bahas atau tidak? Karena saat ini anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sudah dimohonkan untuk di SK-kan. Aktenya sudah jadi, hanya yang dikhawatirkan kemarin dari notarisnya takut ada perubahan koreksi dari Kemenkumhamnya. Kalau masalah nama, FKM saja dan sebagainya sudah 3 kali dilakukan pengecekan, tidak ada penolakan. Dan itu sudah menjadi akta, hanya menunggu SK-nya turun. Lanjut ya, tidak perlu kita bahas ya. Ditulis saja sebagai notes bahwa masukan ini kan juga bersumber dari ADRT tadi. Betul. Perubahan kecil di dalam tatib ini menjadi notes untuk perbaikan ADRT ke depan. Baik, ya. Karena mungkin kita belum lihat secara keseluruhan lagi anggaran dasar atau rumah tangga terkait tata cara pemilihan. Kemarin mungkin ada yang dilewati memang. Karena ada hal yang baru untuk jadi satu catatan kita untuk ke depan hasil musyawarah ini. Jadi perbaikan ini dianggap juga masukan untuk ADRT. Ya, baik, sepakat. Kemudian lanjut untuk berikutnya program kerja. Apa perlu kita lempar ke floor terkait program kerja ini? Nanti Apa aja. yang paling pokoknya program jangka pendeknya dan jangka panjangnya itu kita bahas saja terkait garis besar program kerja kita ke depan. Yang paling utama adalah saya aja baca dulu. Yang paling utama adalah masalah pendanaan. Nah, ini kita pikirkan ke depan. Karena selama ini untuk mendukung program kerja kita
persoalan lagi. Ini perlu kita sikapi menjadi hal yang kita sepakati juga. Kemudian database lah, database kita ini masih kurang sampai dengan saat ini. Ini yang paling urgent. Kalau yang lain-lain sudah berjalan, dua itu menjadi concernnya kita bagaimana mendapatkan sumber dana untuk pengelolaan organisasi kita. Kemudian database ini tugasnya nanti mungkin untuk periode berikutnya aja ini menjadi tugas kita bersama. Kita sepakat aja menjadi program kerja akan kita bahas lebih lanjut dalam raker ya. Kita sepakat ya. Baik. Dahulu. Kita ketok palu aja. Sidang saya ambil alih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita masuki sidang pleno ketiga, yaitu pemilihan ketua umum periode 2023-2026 dan pemilihan pengurus harian FKM Saraja periode 2023-2026. Mengacu kepada pasal berapa tadi? Pasal 5 tata cara pemilihan, setiap peserta harus terdaftar dalam daftar peserta Mubes FKM Saraja. Setiap peserta wajib mengikuti tata tertib yang sudah disebutkan. Tata cara pemilihan ketua umum. Ini ada 4. Pemilihan ketua umum FKM Saraja menggunakan sistem formatur. Formatur dipilih oleh peserta Mubes dari pengurus maupun tokoh FKM Saraja yang berjumlah 9 orang. Karena itu tahap pertama berarti kita memilih 9 orang formatur. Apakah perlu kita ini dulu cek dulu dari bukan dari daftar tadi dulu nih. Tadi daftar tadi. Ini terlalu mau kejar cepat tuh sempat bahas ini. Masih ada orangnya? Panggil namanya. Kemudian Desa Sania. Desa Sania, Ibu Haja Muzna. Ada. Kemudian Desa Rekoi kosong ya? Ada. Maksudnya di sini belum tercatat. Maaf dengan ada. Nanti di ini ya. Desa Rekoi. Desa Parangina kosong. Parangina ada. Oh, berarti ini belum di ini ya. Desa Parangina, kemudian Desa Jia ada Pak Sunardi yang sudah ada di sini. Desa Tanah Putih kosong, oke kosong. Kemudian Desa Sari ada, ini kosong ya. Kosong. Desa Kaleo, Pak Ilyas. Desa Sipasai kosong. Desa Subi. Oke. Desa Sumi ada, Desa Lanta kosong, Desa Rato kosong, Desa Soro ada, Soro ada, ya. Kemudian Desa Bugis, Pak Barudin, baik. Desa Kowo kosong, Desa Buncu kosong, Desa Lamere kosong, Desa Melayu ada Pak Junaid. Ada. Oke. Sudah tadi ya. Mantap kawan, sini makan gereja dulu. Oke. Pertama ya Lasako. Ada. Kedua Nae. Ada. Tiga Naru Barat. Ada. Naru Timur. Naru. Ada Naru Timur? Ada ya. Naru sana sebelum masuk. Naru Barat ada. Ada Naru Barat atau Naru ada kan? Oke baik. Naru Barat atau Naru. Sania. Ada. Moinachi. Ada. Oke. Rayoi. Ada. Parangina. Oh. Ada. Parangina. Jia. Oke, ada. Oke. Ada. Tadi akan tiga Oke. Ada. Nah, Tanah Putih.
Putih ada. Ada. Sari. Ada. Lengkap nih. Sari. Kemudian Kowo. Oh. Ada. Kowo. Ada Kowo. Bukan. Ngomong ada. Enggak ada. Iya. Oke, tidak ada. Masih dalam perjalanan. Uncu. Lucu. Ya, kedua sama masih dalam perjalanan. Lamere. Tidak ada. Bugis. Bukis ada. Bis ada. Barudin. Barudin. Bugis oke. Sudah maju. 17. Lanjut. Nah, itu maksudnya masih sampai semua dulu. Sekarang masuk ke Lampung. 12. Sampai forum sampai itu. Masih kurang dua. Koja itu Belum. Oke, Koja. Ada kosong. Ucu sudah tadi sudah. Lucu dan Kowo masih dalam perjalanan. Belum nyampe sini. Ya sudah. Udah baik, sekarang yang lampu ya. Lampu. Mulai dari Sumi. Ada. Rato. Tidak ada. Bang Mujahid apa Bang? Sumi. Ah, Sumi. Rato. Lanta. Absen. Lanta ada? Tidak ada. Lanta Barat. Kemudian Simpasai. Simpasai. Sampai saya ada. Ada Simpasai. Sangga. Sangga. Ada. Sangga ada? Kaleo. Kaleo tidak ada. Kaleo. Ada di depan. Simpasai ada. Tangga tidak ada. Sangga tidak ada. Kaleo. Ada di depan. Ada Kaleo ya. Monta baru. Monta baru. Monta baru ada nggak? Baru Imran nggak ada. Mangge. Imran nggak ada. Mangge. Jadi. Panggil. Hindirasa. Dirasa. Hindirasa ada nggak? Nggak ada. Absen. Lambu. Absen. Lambu tidak ada. Gelu. Absen. Udah tadi? Soro. Soro ada? Ada. Melayu. Ada. Melayu. Sudah. Tapi ada yang kurang di desa di kecamatan sampai bendera kurang berapa? Kurang satu. Udah dari barat ya. Sari, Tanah Putih, Oke, Jia, Nake, Parangina, Raioi. Iya, saya ada dua. Ah, yang mana Sari, yang mana Tanah Putih ya. Baik, saya Sari sama Tanah Putih. dari sejumlah 32 desa yang ada di Kecamatan Sampai dan Lambu, menurut catatan kami yang hadir adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 desa. Ulangi ya. Melaju. Ini nggak akan ada yang mengalahkan desa Nake yang paling banyak. Ya. Ini pasti desa Nake yang paling banyak. Udah tolong panitia ke atas. Makanya jangan ngobrol. Jadi
2 desa, yang hadir berapa? Yang tidak hadir 14 desa. Berarti yang 18 Memenuhi. quorum. Lanjut. Sudah dari ketok kepala juga. Baik, kita lanjut. Sekarang kita bagaimana secara teknis kita akan memilih 9 orang formatur yang nantinya akan memilih ketua umum. Mau cepat atau mau agak lama ini? Cepat. Ya? Mau cepat? Cepatlah. Apanya? Dari unsur seluruh SC yang berjumlah 5 orang, kemudian ditambah dari floor, dari peserta. Bisa disetujui? Setuju. Setuju? Baik, berarti kita tinggal gampang, tinggal tambah 4 orang ini. Orang. Ya? Iya, 4 orang. Apakah kita menggunakan atau membagikan kertas ini untuk memilih 4 orang ini, atau langsung saja yang kita tunjuk untuk mempercepat? Langsung saja. Harus ada perwakilan perempuan. Ya. Perwakilan perempuan. Setuju ada perwakilan perempuan? Setuju. Ada Ibu Haja Mojna? Setuju. Setuju. Kasimi nggak dengar. Bukan, ini Ibu Haja Mojna? Setuju. Berarti tinggal 3. 3. Ayo. Mungkin satu lagi perempuan atau Satu lagi perempuan. Biar ini. Iya, kalau mengikuti undang-undang dari atas 30%, 2 orang perempuannya. 2 orang harusnya. 2 orang. Berarti perlu ada 1 orang lagi. Ya, itu undang-undang negara, Pak. Lebih tinggi, Pak. Ibu Nurita. Dari Parmina. Nurita. Ibu Nurita dari desa Parangina. Ibu Nurita dari desa Parangina, bisa disetujui? Setuju. Harus 2 orang, bukan 2. Iya. 1 itu Ibu Mujna, yang kedua Ibu Nurita. Usulan Pak, Baik. untuk formatur yang pas. Kosong kecuali kita mengundur yang lain. Yang ke-8 usulan tadi Haji Ujung Barat itu Pak Irwan ya. Apa bisa disetujui Pak Irwan? Setuju. Satu siapa tadi? Kalau enggak dari KPO aja tuh. Ini ada yang kalau tadi itu perwakilannya dari kita lihat daerah desa asalnya. Nah ini ada usulan kita ambil dari kewilayahan di Jabodetabek ini yang agak jauh sedikit. Ada yang mengusulkan dari Cilegon. Bisa? Setuju. Setuju. Nah, jadi ya, ini formatur aja nih, tugasnya cepat aja ini untuk milih ketua umum nanti. Ini di sini, tetap di sini tugasnya. Tugasnya di sini. Tugasnya di sini aja. Di sini tugasnya, tidak ke mana-mana. Baik. Setuju. Baik, berdasarkan pasal 4 tata tertib, paling gampangnya ngambil dari sampai 1 dari lambung 1 itu aja usulannya. Nggak usah disebut perwakilan desa mana, nggak usah. Gitu. Perwakilan kecamatannya aja, siapapun dari desa di 2 kecamatan itu siapapun bisa. 2 orang. Baik. Ini kalau usul formulir ya, saya melihat dari nama-nama yang ada ini, yang belum ada ini sampai bagian barat. Saya usul dari Boke. Ya. Nah ini dari barat nih, Boke dan Jia Boke lah ya. Setuju dah? Nah, kata dari Boke 1. Ada usulan dari Dr. Mawang. Perempuan 2 sudah. Usul, mereka mau usul. Ya. Dari
Baik, saya tinggal ada 2 orang nih.